serta jajaran. Yang kami hormati Bapak Hano De Andre MT selaku Kepala Pusat Haki LP2M Universitas Andalas. Yang kami hormati Bapak Budi Sunario MT selaku moderator pada sesi seminar pagi hari ini. Dan yang sangat kami muliakan tim panitia acara dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di link Zoom dengan topik paten, bagaimana paten termanfaatkan oleh industri dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Siti Amalia selaku Master of Ceremony yang akan membantu acara dari awal sampai akhir. Pada hari ini, Teknik Elektro Universitas Andalas mempersembahkan acara yang luar biasa peneliti, khususnya untuk kita dosen di lingkungan Dikti, untuk aplikasi bidang rekayasa yang dapat dimanfaatkan langsung di tengah masyarakat dengan mengusung tema paten. Bagaimana paten termanfaatkan oleh industri. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dari Ketua LP2M Universitas Andalas, Dr. Insinyur Uyung Gatot Safradi Dinata. Yang ketiga, acara inti. Yang ketiga, penutup. Dan sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada acara kedua, yaitu kata sambutan dari Ketua LP2M Universitas Andalas, Bapak Dr. Insinyur Uyung Gatot S. Dinata. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati narasumber kita Pak Andri Purusdi. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak Andri Po. Recording in progress. Di Singapura ya sekarang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pak Uyung, yes, di Singapura sekarang. Alhamdulillah. Belakangnya Nus ya. Ada belakangnya Nus. Ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kondisi sana? Aman damai? Alhamdulillah, udara cerah. Cerah ya, Pak. Sudah tuh COVID sudah tidak ada lagi ya? COVID kita lupakan sajalah. Iya betul. Betul kita mulai normal-normal lagi lah seperti dulu ya. Normal saja, alhamdulillah. Iya. Baik, yang kami hormati juga Pak Rusdi satu lagi, yaitu Pak Ilham Dirusdi, Ketua Jurusan, Ketua Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Sehat ya Pak Il? Terima kasih Pak Yong. Alhamdulillah, ya siap, mantap Pak. Semangat terus nih Pak Ilham. Betul-betul memberikan motivasi juga kepada yang lainnya. Pak Ilham semangat. Pak Uyung dikasih semangat nih. Yang hormati Pak Hanali Andre, Ketua Pusat Kekayaan Intelektual Universitas Andalas. Pagi Pak. Pagi Pak Andre. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah suaranya lantang ini, sehat ya. Ya. Yang hormati Bapak Ibu semua, para guru besar, para peneliti, dosen, mahasiswa di lingkungan Universitas Andalas maupun para mitra di perguruan tinggi lain, lembaga lain, pemerintah daerah,
di seantero Nusantara yang bahagia, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan bisa menjalankan kegiatan sehari-hari kita dengan lancar dan sukses. Dan semua yang hadir, panitia juga yang jadi MC kita. Selamat pagi Pak. Pagi ya Bu Siti, lancar ya, mudah-mudahan acara kita ya, mohon dukungannya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena diminta memberikan sambutan harusnya Pak ini saja nih ya, Pak Ilhamdi saja nih, dan Pak Andre penggagas di acara kita ini. Kami dari RPPM Andalas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Andalas, memang dengan paradigma baru itu banyak perubahan ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah dengan perubahan tersebut. Dan saat inilah tema sekarang inilah salah satu bentuk perubahan tersebut di perguruan tinggi Bapak Ibu. Dan tidak lupa juga kita ucapkan salam serta salawat pada Nabi Muhammad. Ya, dengan paradigma baru ini, dulu dosen itu hanya mengajar pulang. Ya, utama ibu karena ngurus suami, ngurus anak, ngurus masak dan sebagainya, pulang, dan suami pun ikut juga membawa istrinya pulang Pak Andripo. Ya adalah kampus sepi gitu kan, siang sore harinya. Sekarang malah ada peneliti, dosen inventor, dosen inovator, bahkan juga ada dosen komersialisasi hasil riset sekarang. Namun makin ke hilir itu makin sedikit orangnya, ya banyaknya memang basisnya di pengajaran. Terus kami juga setiap dosen itu apa istilahnya memiliki atribut ya, atau memiliki luaran yang dibanggakan, buku ajar, buku teks, buku referensi, dan ber-ISBN lah sebagai tanda bahwa itu buku yang diakui ya, memiliki nomor seri ya, secara internasional. Kemudian berikutnya dosen itu harus memiliki penelitian. Kalau zaman dulu penelitian cukup laporan saja, sekarang harus publikasi. Dan publikasinya harus Scopus minimal. Jadi orang mengatakan Scopus itu susah, padahal itu minimal. Bagi seorang peneliti baru itu minimal, itu bukannya maksimal. Jadi bukan sesuatu barang mewah itu Scopus itu bagi banyak pihak. Namun tidak gampang, belum tentu semuanya memiliki reputasi di dalam meneliti yang dihasilkan publikasi itu. Namun ya mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat untuk menghasilkan publikasi-publikasi ya, seperti Scopus, Clarivate dan sebagainya. Setelah publikasi, sebelum 6 bulan setelah publikasi hendaknya, atau sebelum publikasi hendaknya teknologi, produk, metode, formulasi dari yang akan dipublikasikan itu dipatenkan ya, Pak Andripo. Sudah banyak ya di dosen-dosen aware, concern dengan paten ini. Juga termasuk hak kekayaan intelektual yang lain seperti hak cipta, ya, merek, desain industri dan sebagainya. Di Universitas Andalas cukup banyak sekarang paten, sekitar 1.100 Pak Andripo. 1.100 lebih. Kemudian kalau totalnya HKI itu ada 5.000-an kalau nggak salah. Kemudian hak cipta itu sekitar 2.000-an, 3.000 mungkin sekarang kalau nggak salah. Desain industri itu udah mungkin dah 600
apalagi ya, merek nggak banyak, dan ini menandakan bahwa dosen-dosen aware dengan produk-produk hasil risetnya itu diproteksi gitu ya, secara hukum oleh diberi oleh negara. Namun tentu tidak, ya sampai sekarang tentu tidak seluruhnya bisa masuk komersial gitu. Karena bisa dimanfaatkan oleh industri ya. Ya, maka itulah pertemuan kita hari ini dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu, di kami dosen-dosen juga menghasilkan produk, dibuatkanlah produk, udah berbentuk dia tangible gitu, jadi bisa dipegang. Produknya yang sudah bisa berkemasan, punya merek, punya etiket, punya ya izin-izin seperti untuk makanan yang basah, yang intinya dilengkapilah semua produk-produk itu, mungkin bisa berasal dari paten yang nanti bisa dimasuk ke pasar. Jadi ada izinnya, ada penjaminan halalnya dan sebagainya. Itulah yang meningkatkan daya saing produk UMKM, IKM maupun industri besar ya, Bapak Ibu itu. Nah, sudah kita laksanakan itu ya, Bapak Ibu, saya kira di berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, dan itu sudah dilaksanakan juga oleh perguruan tinggi di luar negeri. Dan di Singapura tentu jelas sekali, karena negara kecil tapi luar biasa ekonominya, dan saya kira ekonominya itu didukung oleh knowledge sama teknologi. Salah satunya kalau dihasilkan riset itu menghasilkan paten, dan patennya dipilih yang komersial. Nah, ini yang jadi masalah, ketika paten tidak komersial itu lama-lama jadi wakaf itu, Pak Andripo. Jadi wakaf itu. Artinya sama dengan publikasi bisa diakses oleh semua orang, kemudian paten ketika sudah tidak berlaku jadi wakaf. Nah, jadi diniatkan wakaf lah itu kan. Jadi berisiko, artinya kalau tidak laku-laku juga ya artinya industri tidak pakai dan jadi wakaf itu. Jadi publikasi juga jadinya. Kemudian kalau misalnya tidak dibayarkan biaya pemeliharaan, akhirnya juga jadi wakaf. Ya. Nah, ini dia. Tentu ini mengurus paten ini tentu banyak hal yang mesti diatur, dipertimbangkan, dimanage, ya dikelola. Nah, sekarang bagaimana mengelolanya menjadi dapat dimanfaatkan oleh industri. Nah, ini mudah-mudahan pertemuan hari ini memperbanyak jumlah dosen yang bersemangat untuk menghasilkan paten, dosen-dosen yang sudah menghasilkan paten dan bersemangat bisa menghasilkan passive income gitu ya, menghasilkan pendapatan income bagi ya mungkin sampai pensiun ya, mungkin 20 tahun sampai pensiun juga masih mengalir itu kalau dimanfaatkan oleh industri. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya, kami sangat tentu berterima kasih kepada Pak Andripo sharing dunia usaha, dunia industri yang akan membahas dengan para dosen yang sudah banyak menghasilkan paten. Kemudian juga Bapak Ibu di tahap kalau misalnya tidak oleh semuanya oleh industri, karena industri juga akan selektif, tapi kita wakafkan lain
hanya paten tertentu aja yang didaftar perlu didaftarkan, tetapi ada perlu juga diproteksi bahwa itu milik perguruan tinggi. Mudah-mudahan berpahala gitu kan. Itu di pun juga begitu, tapi sayang rasanya kalau tidak termanfaatkan dan berharap banyak bisa dimanfaatkan oleh industri. Saya kira industri dengan komunikasi yang baik bisa apa ya, saya kira, dan mungkin komunikasi ini lama ya, itu yang sangat diperlukan. Mungkin itulah kita akan belajar dari Singapura, dari Pak Andri, dan ini luar biasa ya, narasumber kita yang ya biasanya dari dalam, kita dapat dari luar negeri, dan pengalaman di luar negeri itu mungkin banyak bisa memberikan ilham, inspirasi bagi kita semua. MD Rusdi yang ketua jurusan sangat departemen lah sekarang, yang sangat aktif, proaktif dalam hal kinerja, riset, ya, pembimbingan mahasiswa kreatif, luar biasa lah pokoknya insya Allah menjadi hasil luar biasa, dan kita sangat berterima kasih kepada beliau berprestasi dengan HKI di tingkat nasional. Begitu saja yang dapat saya sampaikan ya, Pak Andripo, Pak Ilhamdi, Pak Andi, dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf terlalu panjang, tapi berharap banyak pertemuan ini berkah, bermanfaat. Mudah-mudahan bagi Pak Andripo menjadi pahala, terus ya, ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dengan membaca basmalah bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan dan juga akhiri sambutan kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yong atas arahannya. Semoga kita selaku apa ya, tim jelas dalam intinya, dan berharapannya juga kepada Pak hadirin yang berbahagia, selanjutnya membuat narasumber kita akan dipandu oleh moderator Naldi Andri dan Bapak Andri Rusdi. Saya mohon izin ya Pak Andri, ada kuliah 9.20. Andri, Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Yong. Baik, terima kasih Ya, Pak Yong. ya, Terima kasih Pak Yong. Ya. Terima kasih Pak Yong. Pak Budi. Iya. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih. Baik, Bu Sinti, terima kasih banyak. Baik, pagi hari ini Alhamdulillah cukup cerah di Padang. Walaupun tadi sempat hujan ya. Sekarang sudah mulai agak cerah matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini melalui media Zoom. Mohon maaf tidak disebutkan satu-satu. Terima kasih banyak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di pagi hari cerah di Kota Padang, mungkin kota yang lain juga yang ada di sini. Kalau saya lihat tadi ada di chatbox ya, ada juga dari perguruan tinggi lain.
semoga dalam keadaan sehat walafiat. Juga dari Singapura, Prof. Andrivo. Alhamdulillah, nanti kita sapa juga. Izinkan saya, Budi Sunario, mahasiswa dari S3 Teknik Elektro, untuk memoderasi kegiatan live webinar pada pagi hari ini. Baik, untuk memulai terkait dengan live webinar pada pagi hari ini, kita coba sapa dulu ya narasumber kita, Pak Andrivo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kedengaran? Jelas clear Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi suara clear juga sambil kita cek ya. Hadir Pak Hanalde Andre. Kita coba sapa dulu Pak Andre. Pak Andre. Ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi suara clear dan sudah hadir narasumber kita di tengah kita. Baik, kali ini materi mengenai paten. Seperti yang kita tahu ya, paten itu merupakan salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual atau HKI ya. Jadi betapa berharganya kekayaan intelektual atau HKI yang harus dipaten bagi setiap perguruan tinggi, itu sejalan dengan publikasi dosen, peneliti, atau mahasiswa agar dapat melindungi hak cipta mereka. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peneliti memahami dan menerapkan paten oleh industri, maka akan kita kupas pada hari ini melalui live webinar dengan judul paten. Bagaimana paten termanfaatkan oleh industri. Oke, alhamdulillah telah hadir juga narasumber kita Pak Andrivo dan Pak Andri akan sama-sama memberikan materi mengenai paten terkait industri. Oke. Untuk yang Pak Andri. Izin Prof. Baik Pak Andre. Baik, sebelum kita mulai kita akan perkenalkan lagi atau mungkin yang sudah tahu ya terkait dengan Pak Hanalde Andri. Kebetulan CV-nya saya googling saja, share screen, disable. Ica mohon di ini izinkan tuh bisa share screen atau jadikan bisa. Oke, makasih. Oke, baik, terkait dengan Pak Andre, saya panggil Pak Andre aja ya. Ya, baik Pak Andre, izin share screen Bapak Ibu semua. Jadi terkait dengan CV beliau, kalau kita googling ya, buka google.com, ketika nama Hanalde Andri di sini terlihat bahwa CV beliau adalah dosen dari Teknik Elektro Universitas Andalas. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Andalas, kebetulan alumni UNAN ya, pada tahun 2011. Kemudian di S2-nya di ITB, Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2013. Beliau sekarang sebagai dosen di Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas Andalas. Nah, kalau kita lihat kiprahnya mengenai paten, kita lihat juga beliau adalah ketua. Kalau kita lihat di salah satu perguruan tinggi swasta di Padang, beliau pernah menyampaikan materi terkait paten juga. Beliau adalah kepala hak kekayaan intelektual ya di Universitas Andalas. Jadi memang sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Oke. Kalau bisa dilihat di beberapa situs juga di Desa Sekiat dan yang lain-lain. Baik, terkait dengan materi, mungkin supaya menjadikan waktu ya, kita langsung saja kepada Andre untuk menyampaikan materi. Kepada Pak Andre kami persilakan. Terima kasih. Fotonya. Cek Prona. Ya, terima kasih Bapak Budi. Izin Prof. Andrivo, Pak Im, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala
slide-nya. Bu. Sudah, ya. Nah. Ya, oke. Oke. Jadi mungkin saya 15 menit, ya, mungkin Bapak Ibu sudah menunggu materi dari Prof. Andrivo dan layanan teknis. Jadi UNAN memiliki sebuah pusat, ya. Kampus lain mungkin namanya bisa sentra yang memfasilitasi untuk kegiatan teknis ini berada di LPPM Universitas Andalas dan dikoordinasi oleh STP, Sains Teknopark Universitas Andalas. Nah, untuk tugas dan fungsinya secara garis besar mengenai kekayaan intelektual. Jadi di sini dilakukan inventarisasi, sosialisasi mengenai kekayaan intelektual bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas Andalas dan mengenai kekayaan intelektual dan fasilitasi pendaftaran. Nah, untuk kekayaan intelektual sendiri 7 jenis, yaitu hak cipta, paten dan paten sederhana, satu undang-undang, otak sirkuit terpadu. Nah, yang terakhir ini mungkin perlu bantuan dari Prof. Andrivo bagaimana kiatnya dalam meningkatkan komersialisasi produk kekayaan intelektual, khususnya di lingkungan Universitas Andalas. Nah, jadi yang menarik dari pembahasan kita hari ini adalah mengenai kekayaan intelektual. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar mengenai kekayaan intelektual. Namun yang terjadi di dunia saat ini itu Recording in progress. Nah, jadi melihat kondisi saat ini memang sangat penting ya untuk kita memajukan bagaimana eksplorasi dari kekayaan intelektual untuk menopang perekonomian negara. Karena pernah juga saya baca ketika suatu paten sebuah negara itu meningkat berapa ya? 10% aja, maka tingkat pertumbuhan ekonominya bisa meningkat 1%. Nah, untuk Universitas Andalas ya, alhamdulillah cukup signifikan peningkatan produktivitas pendaftaran paten. Jadi dari 2017 ya masih puluhan, lalu hingga saat ini di 2021 sampai hampir 299 di sini. Nah, pertama paten biasa, ini yang umum, yang secara internasional dikenal. Lalu ada paten sederhana. Nah, paten sederhana ini memiliki perbedaan dari sisi dan jangka waktu perlindungan.
Dan dalam aturan dari Undang-Undang Paten sendiri, untuk paten sederhana itu memang prosesnya lebih cepat karena masa perlindungannya yang lebih singkat, ya. Jadi untuk paten itu perhitungan masa perlindungan itu bukan ketika dia diberikan, Bapak Ibu, tapi ketika dia didaftarkan. Banyak ketika proses kita dapatkan untuk komersialisasi sebenarnya bisa, namun kekuatan hukum dari paten itu menjadi sedikit masa perlindungan. Nah, untuk sebaran paten, ya, Universitas Andalas memiliki 15 fakultas, namun memang untuk paten karena syaratnya adalah teknologi dan dapat diterapkan di industri, sumber paten di sains dan teknologi. Nah, ini saya coba rekapitulasi dari paten 2017 sampai 2021, maaf salah ketik di Recording in progress. Jadi dalam kegiatan Bapak Ibu dosen dalam perguruan tinggi ada penelitian, pengabdian masyarakat dan inovasi. Sebenarnya keseluruhan kegiatan tersebut berpotensi untuk melahirkan kekayaan intelektual. Nah, cuma yang Bapak Ibu perlu pahami adalah jenisnya tadi. Apakah ini dapat didaftarkan hak cipta, paten, desain industri, atau tata letak sirkuit terpadu, merek. Nah, jadi sangat besar sekali potensi kekayaan intelektual di perguruan tinggi, karena memang gudang ilmunya di perguruan tinggi ya Bapak Ibu, dan penelitian juga banyak dilakukan di perguruan tinggi. Nah, ini untuk penelitian. Jadi untuk penelitian yang menjadi luaran penelitian yang berupa paten, ini dari pendaftaran yang dilakukan ke Pusat Kekayaan Intelektual ada 10 fakultas. Nah, inilah yang menjadi sumber kekayaan intelektual yang dapat dilindungi paten dari Universitas Andalas. Sedangkan untuk desain industri dan hak cipta itu hampir seluruh fakultas dapat mendaftar. Nah, jadi perlu juga nanti strategi dalam sosialisasi dan inventarisasi kekayaan intelektual di perguruan tinggi, Bapak. Dan yang terakhir, pengabdian masyarakat. Nah, ini yang unik.
Jadi dalam pengabdian masyarakat yang saya lihat ya, kekayaan intelektual itu dapat dua arah. Jadi bisa luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat tersebut atau hilirisasi dari teknologi atau kekayaan intelektual yang telah dilindungi tadi. Seperti yang Pak Uyung sampaikan waktu sambutan tadi, wakaf ya. Jadi ketika paten kita itu sudah dilindungi, harusnya kan kita memiliki hak komersial, kita memiliki hak monopoli dalam teknologi tersebut. Namun mungkin dalam aplikasinya, ketika kita bermitra dengan UMKM, mungkin dapat kita wakafkan ya untuk UMKM ya, sampai nanti UMKM tersebut dapat berdiri sendiri dan berkembang lebih baik lagi. Mungkin itu sedikit materi dari saya. Mungkin nanti bisa lebih lanjut dengan Prof. Andrivo atau bisa di sesi diskusi. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Dan lain sebagainya terkait yang kita akan buka sesi diskusi atau kita persilakan dulu mungkin ya Pak Andrivo ya untuk menyampaikan materi kedua. Baik, oke. Untuk diskusi kita tahan dulu, tapi silakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, silakan. Kalau mau ada tanya langsung nanti silakan present. Nanti akan kita pilih ya, siapa yang akan bertanya, kita buka suaranya nanti. Baik, nanti kita kumpulkan untuk diskusi, kita masuk ke materi kedua, nanti akan disampaikan oleh Prof. Andrivo Rusdi. Prof. Andrivo. Halo, Assalamualaikum Pak Andrivo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja screen ya. Baik, langsung saja. Baik, jadi pengenalan sekilas kali ya, Prof. Andrivo adalah dosen dari National University of Singapore yang di Departemen of Fisika ya Pak. Oke, jadi banyak sekali kalau kita googling lagi itu banyak sekali penelitian, luaran publikasi, Google Scholar-nya ribuan gitu ya, citasinya juga tinggi. Alhamdulillah, dan saya juga pribadi banyak belajar sama Pak Ilham Rusdi dan Pak Prof. Andrivo gitu ya, terkait dengan cara menulis cepat, membaca cepat. Saya ingat itu beberapa kali workshop. Alhamdulillah sampai sekarang jadi saya bisa nulis cepat gitu dari Bapak. Yang jadi pertanyaan mungkin ada nanti bagaimana cara menulis paten yang cepat. Nah itu nanti mungkin jadi pertanyaan. Kalau ada artikel gimana cara nulis cepat, sekarang gimana cara nulis paten gitu ya yang cepat. Mungkin nanti jadi pertanyaan. Baik, tanpa berlama-lama silakan kepada Prof. Andrivo, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bunda Dr. Ing Uyung yang sudah luar biasa. Sambutannya memberikan semangat pada kita anak muda supaya punya paten. Karena paten itu dalam Islam dia termasuk dalam amal jariah. Amal jariah itu bermanfaat hari kiamat. Apalagi kalau paten kita termanfaatkan, wah luar biasa. Sebagai muslim misalnya, kita harus yang terbaik di bidang kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu kalimat perintah dari Allah, dia tidak kalimat pasif, itu kalimat perintah untuk menjadi yang terbaik. Jadi terbaik dari sisi individu dan terbaik dalam teamwork. Jadi individu terbaik, teamwork pun terbaik. Maka hari ini saya merasa bahagia bisa belajar dari sahabat-sahabat semua di sana. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. M. Ilham Rusdi yang sudah bersemangat. Kemudian juga Mas Hanalbe yang luar biasa pemaparannya. Udah Hanalbe luar biasa ini anak-anak muda seperti ini. Oke, kemudian Mas Budi
Wah, Mas Budi yang bersemangat sudah belajar cepat sekarang. Sekarang mau belajar paten cepat. Nah, saya akan cerita pengalaman pribadi satu paten yang terpakai sehingga dia satu paten yang dihasilkan yang kami hasilkan terpakai industri itu prosesnya 5 tahun. 5 tahun berkenalan dulu, mirip dengan memilih jodoh, berkenalan, riset, minum kopi, seperti itu. Jadi karena apa? Karena prosesnya itu proses trust, kepercayaan pada akhirnya. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi sebelum paten itu ada, saya harus mempersiapkan diri. Apa keahlian saya sehingga orang membutuhkan saya. Jadi industri membutuhkan saya. Saya harus memikirkan apa keahlian saya sehingga industri butuh saya. Nah, di situ persiapannya saya butuh persiapan hampir 20 tahun untuk bisa mempersiapkan diri supaya bisa masuk ke era teknologi masa depan. Teknologi masa depan kita itu basisnya quantum physics. Nah, ini supaya kita punya list apa poinnya, maka saya minta Mas Budi menulis poin pertama, quantum physics sangat penting. Ya, Mas Budi, nanti disamari oleh Mas Budi nanti. Kalau salah diulang kuliahnya. 1, quantum physics, jadi Unan ya lewat LPPM harus ada yang kuat quantum physics ya. Nanti saya ceritakan satu teknologi, satu industri yang saya kolaborasi. Itu basisnya atom. Basisnya atom termasuk elektro sekalipun. Kemudian maka saya persiapkan lab saya yang sahabat-sahabat lihat semua di monitor ini adalah lab yang saya bangun dari nol. Itu lab yang di dalamnya sudah complicated, ada basisnya fisika kuantum. Jadi saya harus kuat dulu mechanical kuantum karena semuanya hitung-hitungannya fisika kuantum. Maka beruntung mereka yang paham fisika kuantum, dia akan menguasai teknologi. Kaum yang menguasai fisika kuantum, dia akan menguasai teknologi masa sekarang dan masa akan datang. Maka Unan mulailah buat program di mana jurusan fisikanya diunggulkan karena dia dibutuhkan di banyak teknologi. Nanti kita akan masuk ke arah sana. Termasuk elektro sekalipun harus kuat bekerja sama dengan fisika kuantum. Jadi kalau kita sekarang takut fisika kuantum, bagaimana? Jalan pertama taubatan nasuha. Taubat kita, ternyata fisika kuantum itu berguna. Oke. Nah, yang kita lihat di sini adalah lab yang tadi saya sebut. Yang saya buat itu sederhana, kue lapis. Tapi kue lapisnya atom by atom. Jadi taruh satu atom disusun dengan atom lain. Jadi dia kue lapis legit. Kita punya teknologi itu di Sumatera Barat, kita punya teknologi itu di Indonesia. Kue lapis itu di mana-mana ada. Cuma sekarang atom by atom. Maka membuat kue lapis itu dengan teknologi cahaya, photons. Maka yang menguasai foton siapa? Yang menguasai foton yang paham fisika kuantum. Kalau tidak paham fisika kuantum, tidak bisa dia bermain-main dengan foton. Maka fisika kuantumlah tools kita untuk masuk teknologi dengan industri. Saya bicara industri sekarang, bukan fisika dasar, bukan fundamental science, industri. Karena alat-alat yang saya buat ini semuanya kerjasama dengan industri. Jadi saya sudah mulai kerjasama industri itu 10 tahun yang lalu. Buat alat dari nol, kemudian kita paham apa yang disebut dengan R&D. Di sana terbentuklah nanti kerjasama dari alat-alat itu, kita paham ya apa yang kemudian yang kita ingin bentuk untuk diri, my contributions to the society. Itu yang harus kita pikirkan, kontribusi saya secara positif apa nih, saya dibutuhkan sebagai apa. Kalau saya tidak punya skill tertentu, maka saya bentuk skill saya, belajar dulu. Nah, setelah itu perjalanan panjang. Ini paper yang tahun ini kami hasilkan, ini paper ilmiah di Nanoletter. Itu kerjasama dengan industri, teknospek namanya. Jadi paper ilmiah pun bekerja sama dengan industri.
Nah, di sini bagaimana bisa begitu? Karena industri itu top industri, dia punya R&D, Research and Development. Maka sahabat-sahabat semua, kerjasama dengan industri itu, bagaimana mereka tahu paper, bagaimana mereka tahu dengan kita. Nah, di sini tadi kuncinya. Maka saya izin sharing sedikit. Bagaimana sang industri bisa tahu? Kita sudah punya sekarang seperti Mas Budi tadi sampaikan. Bentar ya. Semuanya basisnya paper. Industri pun R&D supaya paten kita termanfaatkan. Dia yang dia lihat dari saya, paper saya apa? Skill saya apa? Sehingga kita lihat, maka kita punya namanya Google Scholar. Nah, boleh, nggak apa-apa. Maka saya sudah memulai menulis ilmiah, kalau dilihat dari tahunnya, itu ini 2012, 2022. Nah, ini salah satu paten yang saya masukkan ke dalam Google Scholar supaya bisa kita lihat sebagai contoh hari ini. Ini paten yang sudah dibeli, yang sudah license kepada industri, yang hari ini kita diskusikan. Nah, itu paper-paper ini, dia akan melihat kita publish di mana. Maka dia lihat paper saya misalnya di Nature Physics, Nature Communication, Physical Review Letters, Nature Science. Itu yang mereka baca. Jadi, kita persiapkan diri kita sebagai universitas, kita harus punya yang namanya inovasi. Itu yang harus disiapkan, inovasi. Apa nih ide kita? Ide yang dimana skillnya kita yang punya, dan itu harus inovasi, sesuatu yang baru, dimana industri tidak punya. Nah, di situ yang menariknya. Apa yang industri tidak punya, tapi kita punya. Nah, dari sini mereka baca paper, jadi alhamdulillah saya sudah punya 250 paper ilmiah. Nah, itu build up knowledge namanya. Build up knowledge itu ya paper-papernya harus paper-paper yang mereka baca. Kalau kita menulis paper yang mereka tak baca, tidak berguna juga bagi mereka. Maka kita advertise kita, bagaimana kita memperkenalkan diri kepada industri, tetap dengan karya ilmiah. Jadi tetap karya ilmiah. Kita itu dikenal, kenapa? Industri itu punya R&D. Catat poin itu Mas Budi. Nanti saya tanya, kalau lupa diulang dari awal. Ulang dari awal. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nah, kita lanjut. Nah, setelah dari publikasi tadi, dari publikasi ini saya menceritakan berdasarkan proses yang saya alami sendiri. Jadi prosesnya banyak, masing-masing paten yang saya buat itu lain-lain prosesnya. Maka dari publikasi ini yang namanya INO, jadi ada namanya International Legal Office di NUS. Masing-masing universitas harus punya. Jadi di sini administrasi ini saya butuh itu, manajemennya yang all out. Jadi bukan sebaliknya, bukan peneliti yang ikut manajemen, manajer segala macam yang di birokrasi, dia akan melihat kepentingan si peneliti. Maka di sini kok si perusahaan punya kepentingan, si peneliti punya kepentingan, punya masing legal officer. Maka dibuatlah namanya RCA, ya. Research Collaborative Agreement. Nah, di situ banyak si industri akan memberikan dana sekian. Nah, disebut industri memberikan dana kepada riset. Jadi masuk uangnya kepada universitas, kemudian uang itu yang kami pakai bersama untuk riset bersama industri. Jadi sekarang yang menjadi menariknya adalah masalah yang kita lakukan dalam riset itu sudah well defined dari awal. Jadi kalau kita nggak berbicara, tidak berdiskusi setahun, 2 tahun dengan industri, kita tidak tahu masalah industri itu apa, sehingga apa? Paten saya pun belum tentu dipakai mereka, karena itu belum tentu masalah mereka.
Kita tahu masalah apa yang mereka butuhkan, kita kerjasama, kemudian saya dapatkan PhD student yang kemudian alhamdulillah dikasih NUS, maka terjadilah riset bersama, menghasilkan paper, dan menghasilkan paper, kemudian juga menghasilkan paten. Nah, ini patennya. Ini patennya. Jadi patennya Recording in progress. running very fast. Oke. Nanti selesai ada yang menguap, saya berhenti. Kalau sudah saya melihat Mas Budi menguap, kita langsung sadaqallahul adzim. Oke. Ini Mas Budi nggak menguap juga dia dari tadi. Oke, kita lanjut. Applied Materials. Applied Materials ini paten saya bersama dengan Applied Materials, dan paten kami ini sudah license kepada Applied Materials. Prosesnya sama dengan Teknospek. 5 tahun yang lalu ya ada workshop. Jadi UNAN ya secara administrasi lewat rektorat adakan workshop dengan top industri. Kemudian dari workshop itu dikumpulkan semua peneliti yang sudah punya paper di Nature, semua peneliti yang sudah punya paper di Science, semua peneliti supaya apa? Mulai berinteraksi dengan industri, karena industri akan mengirimkan R&D dia yang semuanya aktif dalam riset. Nah, di sini akan terjadi diskusi meeting namanya. Jadi saya dan 1, 2, 3 beberapa grup leader dari industri kerjasama, kita setiap saat update diskusi ini, diskusi itu, semuanya hanya satu tujuan, define a problem. Jadi kita harus definisikan dulu problemnya apa. Ini untuk industri ini, supaya industrinya paten kita terpakai. Kita define problems. Maka di sini paten yang kami buat itu US patent sudah selesai semuanya. Jadi tinggal menunggu saja sekarang. Kalau tidak ada yang klaim ini sudah dilakukan orang lain, maka jadi maka masuklah sekarang paten ini. Physics is the basis of most today's and future technologies. Quantum physics, termasuk termasuk kabel-kabelnya Pak Ilham itu elektron itu quantum physics semua itu. Pak Ilham ada kabel dimainkan oleh anaknya.
Itu kuantum fisik, walaupun dia kabel, walaupun dia slide-nya sudah kelihatan.